Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Kembali lagi kita dalam mata kuliah Evaluasi Pendidikan Agama Islam bersama dosen pengampu kita yang terhormat Ibu Dr. Dina Hermina MPD. Kali ini bersama saya Siti Zulfa dalam pembahasan perencanaan evaluasi dan tes hasil belajar. Berikut akan saya paparkan terkait perencanaan evaluasi pembelajaran dan tes hasil belajar. Silahkan teman-teman nanti menyimak video ini, dan jika mungkin ada yang kurang dipahami dari penjelasan saya, bisa ditanyakan yang kemudian nanti akan kita diskusikan di ruang diskusi. Baik teman-teman, kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu tentang perencanaan evaluasi pembelajaran. Apa itu perencanaan evaluasi pembelajaran? Perencanaan evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses mengambil keputusan dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk kita mengetahui sampai mana kompetensi peserta didik dan juga keberhasilan guru dalam mengajar. Dapat juga membantu kita untuk mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan selanjutnya guna mencapai tujuan pembelajaran. Baik teman-teman semuanya, tadi sebelumnya kita sudah tahu tentang apa itu perencanaan evaluasi pembelajaran. Sekarang kita masuk di dalam fungsi perencanaan evaluasi pembelajaran. Tentu dalam setiap hal memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Begitu juga dengan perencanaan evaluasi pembelajaran. Secara umum, ada 5 fungsi dalam perencanaan evaluasi pembelajaran, yaitu yang pertama, sebagai pengarah, yang kedua, sebagai minimalisasi ketidakpastian, yang ketiga, sebagai minimalisasi pengeluaran sumber daya, yang keempat, sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas, dan yang kelima, sebagai persyaratan perencanaan. Baik, akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, fungsi perencanaan evaluasi sebagai pengarah. Maksudnya adalah di mana perencanaan ini dipersiapkan agar evaluasi nantinya dapat berjalan dengan baik, tetap terarah sesuai dengan tujuan yang memang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, perencanaan evaluasi sebagai minimalisasi ketidakpastian. Tentu, di dalam setiap hal ada ketidakpastian yang mungkin saja akan terjadi saat proses evaluasi ini berjalan nantinya, sehingga perlu diadakan perencanaan guna meminimalisasi ketidakpastian yang mungkin saja akan terjadi dalam prosesnya. Kemudian yang ketiga, sebagai minimalisasi pengeluaran sumber daya. Perencanaan sangat berperan dalam poin ini. Hal ini dikarenakan agar sumber daya memang dapat berguna dan bermanfaat serta berjalan secara efektif dan juga efisien. Kemudian yang keempat, sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Di dalam evaluasi ataupun hal lainnya tentu memiliki standar kualitasnya masing-masing. Begitu juga dengan evaluasi, sehingga perlu diadakan perencanaan agar standar evaluasi nanti tidak rusak dan atau bahkan bisa memperbaiki kualitas yang ada. Kemudian yang kelima, sebagai persyaratan perencanaan, di mana dalam perencanaan ini memiliki beberapa syarat. Misalnya, evaluasi nantinya harus dibuat secara realistik, logis, rasional, dan juga bersifat fleksibel. Selanjutnya, ada tokoh Robert H. Davis dan teman-temannya yang mengemukakan 3 fungsi dari perencanaan evaluasi. Yang pertama, guna membantu menentukan apakah kita sudah menyatakan tujuan atau sasaran dalam istilah-istilah perilaku. Yang kedua, pada proses awalnya akan membuat kita bersiap mengumpulkan informasi yang dibutuhkan ketika ia tersedia. Dan yang ketiga, untuk memberikan cukup waktu guna membuat desain tes. Selanjutnya, ada James Popham yang menyatakan bahwa fungsi dari perencanaan evaluasi adalah
memfasilitasi pengumpulan data, sehingga statement yang valid terkait dengan efek atau hasil dari program, praktek, atau kebijakan bisa mungkin didapatkan. Baik, selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, ada analisis kebutuhan. Yang kedua, menentukan tujuan penilaian. Yang ketiga, mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar peserta didik. Yang keempat, menyusun kisi-kisi. Yang kelima, mengembangkan draft instrumen. Yang keenam, uji coba dan analisis soal. Dan yang ketujuh, revisi dan merakit soal. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, analisis kebutuhan. Dengan analisis kebutuhan ini kita bisa mengetahui untuk apa evaluasi dibuat dan untuk apa evaluasi diadakan. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan penilaian. Tentu evaluasi diadakan dan dibuat tidak sembarangan dan tidak asal diberikan. Oleh karena itu, evaluasi dibuat untuk mencapai tujuan yang memang telah ditentukan sebelumnya, di mana tujuan ini bisa berupa tujuan sumatif, formatif, diagnostik, atau juga penempatan. Penempatan ini misalnya seperti di jenjang sekolah menengah atas, di mana siswa setelah melakukan tes dapat menentukan dia nantinya bisa masuk di kelas IPA, IPS, ataupun bahasa. Kemudian ada mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar. Evaluasi ini untuk melihat sampai mana kompetensi peserta didik telah mencapainya. Kemudian yang keempat, menyusun kisi-kisi. Nah, menyusun kisi-kisi ini berguna nantinya untuk menyusun instrumen dalam evaluasi. Kisi-kisi ini tentu tidak dibuat secara sembarangan, yaitu melainkan dengan melihat kepada indikator-indikator yang telah ada. Pemetaan materi dan juga menjadi pedoman, memang menjadi pedoman untuk membuat soal nanti. Kemudian yang kelima ada mengembangkan draft instrumen. Draft instrumen ini dikembangkan berpedoman kepada kisi-kisi yang telah dibuat sebelumnya, di mana nantinya butir soal, kualitas butir soal ini dapat menentukan kualitas tes secara keseluruhan, sehingga draft instrumen ini sangat perlu memang diperhatikan karena dalam evaluasi sendiri banyak menggunakan instrumen-instrumen dalam mencapai tujuannya. Kemudian ada uji coba dan analisis soal. Sebelum evaluasi ini memang dipraktikkan dan diberikan secara paten, perlu diadakan uji coba dan menganalisis setiap butir soalnya, sehingga evaluasi nantinya akan memiliki kualitas yang baik seperti itu. Kemudian setelah diuji coba dan melakukan analisis, selanjutnya yaitu melakukan revisi dan merakit soal. Di sini kita dapat melihat apakah soal ini bisa digunakan atau bahkan tidak dimuat sama sekali seperti itu. Sehingga memang evaluasi ini agar sampai kepada evaluasi yang berkualitas, ini tidak butuh waktu yang sebentar, melainkan memerlukan waktu yang cukup lama dan melalui proses yang begitu panjang. Kemudian ada langkah-langkah dalam perencanaan evaluasi pembelajaran. Di antaranya yaitu yang pertama, menyusun spesifikasi tes, menulis soal tes, menelaah soal tes, melakukan uji coba tes, menganalisis butir soal tes, memperbaiki tes sampai kepada merakit tes. Sehingga di dalam evaluasi sendiri memang perlu melewati beberapa tahapan yang harus dilaksanakan secara beruntun, sehingga nanti dapat menghasilkan suatu evaluasi yang memang berkualitas. Baik teman-teman semua, tadi kita sudah berbicara panjang lebar mengenai perencanaan evaluasi pembelajaran.
Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tes hasil belajar. Sebelumnya kita harus tahu sendiri apa itu tes hasil belajar. Nah, di sini tes hasil belajar disebut juga dengan tes penguasaan. Tes hasil belajar merupakan sumber data dan sebagai evaluasi bagi guru maupun pihak sekolah. Tes hasil belajar adalah tes yang digunakan untuk mengukur penguasaan siswa terhadap materi yang telah diajarkan serta dapat mengukur perkembangan kemajuan belajar peserta didik. Baik, di sini akan saya jelaskan satu persatu. Di mana tes formatif itu biasanya diberikan kepada peserta didik setelah mengikuti suatu materi pelajaran tertentu. Dan ini biasanya digunakan saat ujian harian atau ulangan harian. Kemudian ada tes sumatif. Ini digunakan setelah peserta didik mengikuti beberapa mata pelajaran atau beberapa materi pelajaran, dan biasanya tes ini digunakan saat ujian akhir semester. Adapun tes diagnostik tentu untuk mengetahui dan mendiagnosa masalah apa yang dihadapi siswa dalam belajar. Kemudian ada tes penempatan. Tes penempatan ini digunakan untuk menempatkan peserta didik nantinya sesuai dengan kemampuan dan juga bakatnya masing-masing. Dan contohnya misalkan di jenjang pendidikan sekolah menengah atas bisa menempatkan siswa dalam kelas IPA, IPS ataupun bahasa. Adapun macam-macam tes hasil belajar itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu tes formatif, yang kedua tes sumatif, yang ketiga tes diagnostik, dan yang keempat tes penempatan. Kemudian ada bentuk-bentuk tes hasil belajar. Bentuk-bentuk ini terbagi dalam 2 bentuk. Yang pertama ada bentuk tes objektif, dan yang kedua ada dalam bentuk tes esai. Tes objektif ini menuntut peserta didik untuk memilih kemungkinan jawaban yang paling tepat, dan tes ini tentunya bersifat objektif. Bentuk-bentuk dari tes objektif ini seperti benar salah, multiple choice atau pilihan ganda, memasangkan atau juga menjodohkan, dan tes-tes semacamnya. Kemudian tes esai sendiri mengandung pertanyaan atau pernyataan yang menuntut peserta didik untuk menuangkan pikirannya ke dalam tulisan, ataupun tes esai ini bisa berupa tes lisan, sehingga peserta didik nantinya dapat menyampaikan pemikirannya langsung kepada penguji. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri tes yang baik. Di sini ada 4 ciri-ciri tes yang baik, yaitu yang pertama dia valid atau sahih, yang kedua dia reliable atau ajak, dan yang ketiga dia objektif tidak subjektif. Hal ini guna menghindari kesalahpahaman antara peserta didik satu dengan peserta didik lainnya, atau peserta tes satu dengan peserta tes lainnya. Dan yang keempat bersifat praktis. Di sini saya tidak menjelaskan secara mendalam mengenai validitas dan reliabilitas karena 2 poin ini akan kita pelajari dalam pertemuan selanjutnya. Kemudian yang terakhir ada kualitas butir soal. Bagaimana kita bisa melihat kualitas butir soal? Bagaimana kita bisa mengetahui apakah kualitas butir soal ini bagus atau kurang bagus? Itu bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama, dia memiliki tingkat kesukaran yang sedang. Yang kedua, memiliki daya beda positif. Dan yang ketiga, memiliki fungsi pengecoh yang efektif. Nah, 3 poin ini juga tidak saya jelaskan secara mendalam karena akan dijelaskan juga pada pertemuan selanjutnya. Baik teman-teman sekalian, itu tadi penjelasan panjang lebar dari saya
yang berkaitan tentang perencanaan evaluasi pembelajaran sampai kepada tes hasil belajar. Mungkin masih ada hal-hal yang belum dipahami, bisa ditanyakan dan bisa kita diskusikan secara lebih mendalam di ruang diskusi. Dan mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penjelasan saya di video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.